warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bisa semua ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Saudaraku sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan tentang nama anak-anak iblis ya. Yang kelima adalah yaitu wa amma Zaknabur. Adapun Zaknabur, ini yang kelima ini, fahuwa sahibus suki, maka dia adalah ya, penguasa pasar gitu ya. Sahibus suk, ahlinya pasar, penguasa pasar juga boleh maknanya. Alladzina yarkuzu rayatuhu fi suki, yang mana ia menancapkan tiang benderanya di pasar ya. Jadi yarkuzu itu asal katanya rakaza yarkuzu markazan, markazan artinya markas. Jadi kalau menjadi tempatnya itu namanya markas, pusat semacam kegiatan ya, pusat aktivitas, pusat kegiatan, itu markas. Dan di markas itu biasanya ditancapkan tiang bendera. Untuk apa? Sebagai identitas bahwa di situ adalah pusat kegiatan daripada kelompok tertentu. Nah, ini markasnya syaitan iblis itu ada di pasar. Markasnya syaitan itu ada di pasar. Bahkan salah satu anak iblis itu ditempatkan menjadi ahlinya di pasar. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan pasar? Ya. Tentu kita tahu pasar itu adalah pusat jual beli, yang mana di dalam jual beli itu kecenderungan untuk melakukan satu, berbohong, paling banyak berbohong dalam jual beli, menyembunyikan cacat barang dagangannya ya, ini. Yang kedua, bermain timbangan ya, itu di pasar. Wailul lil mutaffifin, kan Allah cela orang-orang yang memainkan timbangan, dan itu di pasar ya. Nimbang daging, nimbang beras, nimbang macam-macam kayak timbangan. Nah, itu di pasar. Yang ketiga, pasar itu tempat ya beredarnya para rentenir ya, orang-orang yang membungakan uang. Itu mana dia nyari nasabahnya? Ya ke pasar, bukan ke masjid, dia cari ke pasar. Jadi pusat riba itu ada di pasar. Nah ya, belum lagi preman-preman pasar, itu kan para penguasa pasar. Sumpah palsu dalam jual beli itu di mana? Di pasar. Wallahi ini modal kan biasa gitu ya. Itu di pasar. Tukang harat-harat tuh banyak di pasar. Nah, dan berbagai macam
ya, kemungkaran lainnya yang terkait dengan hubungan muamalah jual beli yang berada di pasar. Nah, makanya Nabi SAW pun menyebutkan ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, ya, di suatu negeri itu masjid-masjidnya, tempat yang paling dicintai Allah. Wa abghadal biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah, ya, atau dibenci oleh Allah di satu negeri adalah pasar-pasarnya. Makanya kadang justru menjadi aneh kalau dengan alasan corona pasar dibuka, masjid ditutup, kan aneh. Padahal masjidlah tempat yang paling dicintai Allah, pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah, justru pasar dibuka, masjid ditutup, kan aneh. Nih, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat orang-orang bersih di situ, taharah. Masya Allah ya, masjid ini tidak ada yang ngalahkan tempat orang-orang bersih. Semua yang hadir di sini ini orang-orang dalam keadaan taharah, bersuci, ya, tidak ada orang yang sedang najis di sini. Masya Allah, tempat yang paling bersih. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kemudian karena pasar itu adalah markasnya syaitan, ya, untuk menjerumuskan manusia, makalah di situ Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada kita, doa masuk pasar. Ini layak bagi kita untuk hafal, ya, karena di samping keutamaan doa ini sangat besar, ya, fadilahnya sangat besar, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Ini insyaallah semua hafal ini. Sampai di sini insyaallah semua hafal. Ya, ini zikir yang sudah biasa kita ucapkan setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Nah, tambahannya wa huwa hayyun la yamutu, dialah Allah yang maha hidup tidak mati. Biyadihil khair, di tangan Allah lah segala macam kebaikan, ya. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Nah, ini dibaca, ini doa. Cuma sampai di situ aja. Ya, insyaallah hafal ya. Jadi Pak ikuti saya, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Tambahannya ini yang harus Bapak ingat, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengatakan, ya, ketika membaca doa ini, apa fadilahnya? Kataballahu an alfa alfin sanatin, maka, ya, alfa alfin hasanatin, Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Masya Allah, ya. Kemudian Nabi katakan, ya, wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dan Allah menghapus baginya 1.000.000 kesalahan. Wa bana lahu baitan fil jannati, dan Allah akan bangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Hadis ini kita periksa riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim, ya, dalam sahihnya, dalam kitabnya, dan hadis ini hadis yang hasan, sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, ya, itu doa yang dianjurkan kepada kita. 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 kesalahan dihapus, dan dibangunkan rumah di surga. Nah, pertanyaannya, kok hebat sekali sih fadilahnya? Ya, masuk pasar, doa masuk pasar ini, padahal ya amalannya sederhana saja, tapi kok fadilahnya hebat sekali? Nah, maka jawabannya, ya, pertama, karena justru dibaca di pasarlah tempat doa itu menjadi
satu hal yang istimewa. Justru karena dibaca di pasar, ya. Kenapa? Karena umumnya pasar itu adalah tempat orang yang lupa kepada Allah, sibuk dalam jual beli, ya, sampai lupa pada Allah. Tapi di saat itu kita berzikir, ingat kepada Allah. Nah, disinilah menjadi istimewa dia. Masya Allah, ya. Menjadi istimewa dia. Di saat orang jauh dari beribadah kepada Allah di pasar. Pasar itu kan dunia, urusan dunia. Cari dunia kemana? Di pasar. Nah, orang jauh dari Allah, ya. Tapi justru dia berzikir mengingat Allah di tempat tersebut. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat orang sibuk, lalai, ya, kita ingat pada Allah. Makanya kalau dia berzikir di masjid, ya, atau berzikir di majelis-majelis ilmu, itu satu hal yang lumrah, biasa. Tapi menjadi istimewa dia kalau dia justru berzikir di pasar, di tempat yang orang sibuk dengan dunia, tenggelam dengan perdagangan, ya, jauh dari mengingat Allah dan sebagainya. Inilah istimewanya. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, ya, kita bisa mengamalkan doa-doa ini walaupun kelihatan sederhana tapi memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar. Insyaallah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.